Welcome back to my channel. Masih tetap bersama Wawan Kelayapan. Wawan Kelayapan. Ini nyambung video kemarin ya, yang 5 jalur untuk jadi PMI legal. Jadi biar teman-teman bisa bedain apa itu PMI mandiri lewat PT dan ilegal. Karena mandiri itu bukan ilegal ya, karena banyak yang tanya, Mas, jalur mandiri itu ilegal ya. Jadi ini aku buatin video biar teman-teman lebih paham. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe untuk diklik tombol subscribe-nya, terus diklik juga tombol loncengnya ya, biar kalau ada update terbaru dari aku, teman-teman selalu dapat notifikasi, biar nggak ketinggalan update berita-berita tentang kerja ke luar negeri, tentang PMI dan mungkin kalau ada sharing-sharing yang penting ya. Ini untuk perbedaannya dulu ya. Jadi untuk perbedaan PMI yang mandiri sama lewat PT terus sama ilegal ya. Jadi untuk PMI yang lewat PT, jadi ini untuk yang di Eropa ya setauku. Kalau untuk Taiwan, Korea dan Jepang aku nggak paham. Jadi aku ngomong yang aku paham aja ya. Itu ada penanggung jawab PT di Indonesia untuk PT ya, untuk yang lewat PT. Jadi nanti di ID kita, di ID PMI kita itu ada P3MI-nya, nama PT Indonesia-nya ada. Itu perbedaan yang pertama. Jadi untuk PMI yang mandiri itu P3MI-nya keterangannya mandiri, dan untuk yang lihat PT P3MI-nya keterangannya nama PT yang bertanggung jawab di Indonesia. Jadi yang berangkatin teman-teman dari Indonesia itu nama PT-nya ada di kartu ID. Dan yang kedua adalah prosesnya. Prosesnya itu untuk PMI yang lewat PT itu kan prosesnya ke Disnaker dulu untuk dapat rekom paspor, terus bikin paspor ya. Sedangkan PMI mandiri itu enggak bisa ke lewat Disnaker. Kalau pas aku kemarin awal tahun kemarin ya itu enggak bisa, karena di Disnaker belum bisa untuk ngurus PMI mandiri pas itu ya. Jadi kalau ke Disnaker harus ada PT di Indonesia yang bertanggung jawab. Jadi aku kemarin itu skip proses itu karena emang aku udah punya paspor, jadi nggak butuh rekom paspor untuk itu ya, karena di Disnaker biasanya dapat rekom paspor untuk buat paspor. Tapi kita sama-sama ke BP2MI. Jadi untuk proses PT itu urut. Kalau untuk proses mandiri itu enggak ke Disnaker, tapi langsung ntar terakhir pas mau terbang PAP-nya ke BP2MI. Terus yang ketiga perbedaannya itu kalau dicek di situs BP2MI ya, itu untuk untuk yang PMI mandiri, aku nanti kasih contoh di sini ya. Itu tulisannya cuma nama PMI, kabupaten, kota, negara penempatan. Nah, ini P3MI-nya tulisannya TKI mandiri. Terus untuk yang lewat PT, P3MI-nya ya ada nama PT-nya ya. Terus ada nama agensinya. Jadi sama kayak ID ya, di web BP2MI juga terteranya seperti itu. Jadi kosong ya, nggak ada. Dan bahkan ada juga yang kalau dicek ke webnya BP2MI tulisannya cuma nama, kabupaten, kota, negara penempatan, udah. Itu ada juga yang kayak gitu. Dan untuk syarat dan prosesnya dari BP2MI ya bisa dilihat di IG-nya. Ini aku tampilin di sini buat teman baca-baca. Ini penempatan PMI perseorangan mandiri nih ya, dalam hal ini ya. Pekerja migran Indonesia perseorangan adalah PMI yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksanaan penempatan, maksudnya P3MI atau PT. Jadi persyaratan PMI perseorangan adalah telah diterima bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum. Bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor. Jadi ini syaratnya ya, 3 ini ya. Terus ini dokumen yang perlu disiapkan. Ada juga di BP2MI. Fotokopi surat panggilan kerja dari pemberi kerja berbadan hukum,
profil pemberi kerja berbadan hukum, fotokopi perjanjian kerja, fotokopi bukti kepesertaan jaminan sosial ketenaga kerjaan, fotokopi visa kerja, surat pernyataan bertanggung jawab terhadap resiko ketenaga kerjaan yang dialami. Jadi memang karena kita nggak ada penanggung jawab PT di Indonesia, jadi kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri untuk PMI mandiri ya. Bedanya itu sama PT. Jadi kalau PT kan ada yang bertanggung jawab di Indonesia, yang mandiri nggak ada. Terus kalau persamaannya untuk PMI mandiri sama PMI lewat PT ya, untuk dokumen sama-sama lengkap. Kita dapat ID juga, kita juga bayar BPJS ketenagakerjaan untuk PMI ya. Jadi untuk itunya sama, cuma beda untuk pas proses tadi lewat Disnaker enggak, udah itu aja. Untuk BP2MI prosesnya sama, di BP2MI untuk PAP itu prosesnya sama, dapat ID juga. Jadi secara dokumen sama-sama lengkap ya, sama-sama dapat. Bedanya cuma itu tadi yang aku sebutin. Terus untuk yang ilegal, kenapa banyak yang salah sangka? Karena kalau ilegal itu satu, tidak ada visa kerja. Jadi kadang untuk kalau negara-negara yang tidak butuh visa, cuma bawa paspor aja itu salah ya. Walaupun negara bebas visa, kalau untuk kerja itu ada visa kerja khusus, ada kontrak kerjanya ya. Jadi ini buat teman-teman biar lebih hati-hati. Jadi emang ada PMI mandiri itu, tapi ini prosesnya itu tetap legal ya. Jadi kalau ada yang nawarin proses mandiri tapi nggak pakai visa kerja, itu berarti ilegal. PMI mandiri itu tetap dokumennya lengkap, jadi kita tetap ke BP2MI untuk ID. Kalau teman-teman proses mandiri tapi nggak ke BP2MI, ya ini yang mencurigakan. Soalnya untuk dapat ID itu harus ke BP2MI ikut PAP, itu wajib hukumnya ya. Kalau nggak nanti di bandara kita akan dicegat, karena emang ada kasus temanku yang udah ikut PAP tapi ID-nya belum terbit, itu aja dicegat. Jadi sekian dulu info dari aku. Kalau teman-teman belum paham untuk perbedaannya, nanti teman-teman bisa komen di bawah atau langsung inbox atau chat aku di IG atau Facebook ya, nanti aku sertakan juga. Kalau ada pertanyaan atau teman-teman mau sharing, silahkan. Sekian info dari aku untuk kali ini dan terima kasih.